Alhamdulillah, sore hari ini yang saya tunggu-tunggu akhirnya tiba, yaitu hujan. Karena di Kerang sudah hampir 1 minggu tidak turun hujan. Nah, tanaman saya artinya 1 minggu tidak kena siram. Maksudnya tidak kena siram air hujan, tapi tetap saya siram kemarin 2 hari yang lalu karena udah 4 hari tidak kena hujan. Ini penampakan kacang panjang saya, ya, yang baru saja 5 hari yang lalu saya semprot dengan menggunakan pupuk organik perangsang buah. Saya pakai jenis pupuknya itu Grand Tonic. Grand Tonic itu termasuk pupuk organik cair yang tujuannya, manfaatnya pupuk Grand Tonic adalah untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah itu sendiri. Jadi mempercepat pertumbuhan, memperbanyak pertumbuhan bunga kacang panjang itu sendiri. Itu maksudnya, fungsinya, dan menjadikan buah. Jadi buah nggak banyak rontok, nggak banyak layu, nggak banyak busuk. Rata-rata jadi ketika dipupuk dengan pupuk cair organik Grand Tonic tadi. Itu pupuknya murah, saya beli di toko-toko pertanian. Tapi tidak hanya sekedar itu, ada satu rahasia juga, pupuk organik buatan karya saya sendiri, yaitu seperti yang pernah saya sampaikan pada video sebelumnya, itu pupuk organik cair karya sendiri yang saya sebut dengan PSB, fotosintesis bakteri. Nah, itu jadi Grand Tonic itu saya campur dengan pupuk PSB tadi, saya semprotkan ke tanaman ini. Ini 4-5 hari yang lalu saya semprot. Sekarang tanda-tanda bunganya udah banyak. Ini nih bunga nih, calon-calon bakal buah. Banyak calon bakal buahnya. Jadi kelihatan betul udah kesuburnya nih. Nah, perlu hati-hati juga teman-teman para petani, teman-teman pecinta tanaman. Ketika tanaman nanti ini terlalu subur, khususnya tanaman sayuran, kacang panjang dan yang lainnya, ketika terlalu subur itu pengaruh. Kalau terlalu subur, nutrisi pada tanaman yang kita berikan itu akan banyak diserap oleh daun itu sendiri. Makanya ketika nanti kita lihat kacang panjang ini terlalu subur daunnya, segera kita kurangin daun yang tua-tua. Daun yang bawah kita potong, bisa menggunakan gunting. Cukup daun yang bawah, jangan sampai ke atas, karena walaupun bagaimana kacang panjang masih tetap membutuhkan daun yang cukup untuk proses fotosintesisnya. Jadi tetap berdaun yang baik. Intinya jangan berlebihan terlalu subur. Jadi itu manfaatnya, salah satunya dari pupuk organik. Itu murah, Grand Tonic, kita bisa beli di toko-toko pertanian. Usahakan untuk teman-teman petani gunakan senantiasa pupuk organik. Wah ya, walaupun kita nggak bisa juga meninggalkan sepenuhnya yang kimia, saya juga tetap pakai pupuk NPK, tetap kita pakai. Tapi jangan sepenuhnya menggunakan pupuk kimia, baik itu untuk pencegahan terhadap hama, untuk pupuk tanamannya yang ke tanah. Usahakan juga jangan semua kimia. Organik bisa dengan menggunakan kompos. Untuk organiknya, fungsidanya bisa menggunakan fungsida itu maksudnya untuk pemberantas hama. Bisa kita menggunakan, kalau untuk seperti lalat, kutu, itu bisa menggunakan organik di rumah. Bisa jeruk nipis kita peras, airnya dicampur dengan air, ditambahkan bawang putih, bisa kan aromanya itu tidak enak. Nah, itu aroma yang tidak senang oleh binatang, itu bisa kita semprotkan ke daun-daun kacang sehingga mengurangi hama. Tapi itu sifatnya kalau masih pencegahan. Kalau sudah terlalu banyak, bisalah sesekali kita selingi dengan fungsida kimia. Ini kacang panjang. Dan kacang panjang saya ini saya tumpang sari dengan terong. Ini terong hijau. Penampakan terong hijau saya sudah. Kenapa saya tumpang sari dengan terong? Itu sana ada terong juga. Karena terong ini umurnya bisa lebih dari 1 tahun kalau perawatannya normal, perawatannya baik. Sementara kacang panjang itu 3 bulan, 4 bulan maksimalnya. Bisa lebih dari 4 bulan kacang panjang itu pun kalau kita paksakan, artinya sudah tidak terlalu produktif. Jadi nanti ketika kacang panjang ini sudah tidak produktif, maka akan digantikan oleh terong. Jadi menyusul. Kacang panjang saya juga saya tanam ini bertahap. Ini yang bawah ini saya tanam lebih dulu. Yang di belakang sana itu agak belakangan. Selisih hampir 8 hari selisihnya. Jadi bertahap juga. Jadi teman-teman pencinta tanaman, silahkan kita bertanam
kalau bisa jangan langsung sekaligus skala besar. Kalau kita nggak mampu dengan tenaganya, nggak mampu dengan pengobatannya, bertahap. Tapi nggak berhenti. Seperti kacang panjang, saya tanam secara bertahap. Ada yang sudah mulai berbunga, ada yang mulai merambat. Nanti yang sudah ini duluan mati, tidak produktif, yang selanjutnya menyusul. Yang kacang panjang yang menyusul habis, disambung oleh terong. Jadi begitu, ada bertahap terus. Ini penampakan kacang panjang saya. Ini yang di atas ini baru merambat sebagian ini. Karena selisih hampir 8 harian, bukan hampir 8 hari memang. Nah, di sana itu kelihatan jahe saya di atas itu. Jahe merah. Bisa kita lihat jahenya. Maaf ini pakai kamera HP aja ini. Nah, ini teman-teman bisa melihat kondisi jahe saya. Ini jahe saya tanam bulan 9 tanggal 15. Bulan 9 tanggal 15, sekarang sudah bulan 10, hampir 2 bulan. Mendekati 2 bulan. Mudah-mudahan jahe saya juga bisa sampai finish. Nah, jahe kalau umur 8 bulan itu sudah bisa dikonsumsi. Jahe sudah bisa dikonsumsi umur 8 bulan, artinya bisa dipanen. Tapi alangkah baiknya kalau kita mau bersabar lagi dikit, genapkan sampai ke 12 bulan. Nah, kalau untuk bibit itu bagus sudah umur 12 bulan. Teman-teman kalau mau nanam jahe, usahakan beli bibit yang kita tahu umurnya. Ya, terutama bibit yang sehat. Yang dua bibitnya cukup umur. Khawatir kalau kita beli bibit nggak tahu umurnya, kadang-kadang di pedagang, di penjual kan secara umum ada yang 7 bulan 8 bulan dipanen dijual. Nah, itu biasanya kalau kita tanam jahe dengan bibit yang masih muda di bawah 1 tahun 7 bulan 8 bulan itu dia tumbuh, tapi tidak lama kemudian mati, layu dia, busuk dia karena bibit muda. Jadi teman-teman yang nanam jahe usahakan cari bibit yang tua. Ini saya nanam yang kedua. Kalau saya nanam yang pertama menggunakan media polybag, ini coba saya menggunakan media langsung tanah. Mudah-mudahan aman dari serangan hama virusnya, karena jahe itu sebenarnya gampang susah. Kalau hama luar itu aman, sejenis monyet tidak mengganggu, babi tidak mengganggu karena baru baunya mungkin ya, babi sama monyet tidak mau ganggu ini. Terus yang lain kurang lah. Cuman yang ditakutin itu penyakit jahe ini, layu bakteri dan layu fusarium. Itu yang sangat ditakuti oleh para petani jahe. Makanya pencegahan diutamakan kalau untuk jahe, jangan sampai terserang. Kalau sudah terserang itu udah penanganannya harus khusus sekali tuh. Berat nanamnya tuh. Harus betul-betul kita isolasi tempatnya. Nah, sebelum terserang usahakan pencegahan yang kita utamakan. Kalau saya ini setiap seminggu sekali saya spray sebagai antisipasi pencegahan. Saya spray fungsida. Spray fungsida itu bisa menggunakan fungsida, banyak fungsidanya, bisa antrakol, bisa detin. Untuk mencegah jamur, semprotkan ke daunnya, daun sampai ke batang biar dia mengalir sampai ke akar, ke tanah. Usahakan bisa basah. Saya rolling dengan antrakol. Fungsida ada antrakol, ada detin itu bisa. Silakan. Apalagi kalau curah hujannya tinggi, itu kalau tidak sering kita semprot, gampang jamur itu, bakteri itu akan datang menyerang jahe kita. Jadi usahakan bisa mungkin pencegahannya. Nah, jahe juga saya semprot dengan obat pupuk organik buatan sendiri, yaitu PSB buatan saya sendiri. Itu juga saya semprotkan per 10 hari sekali, pupuk organik cair. Seminggu sekali juga boleh menggunakan pupuk organik cair itu, karena nggak ada pengaruhnya. Nah, itu pupuk organik cair yang saya maksud itu PSB buatan saya itu juga bisa bagian membantu ketahanan terhadap penyakit serangan jamur tadi. Sebelum dia kena ya, kalau udah kena enggak bisa untuk membantu, artinya menambah daya tahan. Kalau kita daya tahan fisiknya lah dari serangan jamur, bakteri atau virus itu sendiri. Jadi teman-teman, saran saya kalau mau menanam jahe usahakan cari bibit jahe yang sudah cukup umur, paling tidak di atas 11 bulan atau 12 bulan untuk jahe. Jadi bisa insya Allah 90% aman untuk tumbuh sampai besar. Nah, bisa jadi kalau kita nggak telaten merawat pencegahan kena virus, maka pencegahan juga itu penting. Dikhawatirkan kalau bibit muda yang seperti saya sampaikan tadi,
dia tumbuh hidup, umur sebulan 2 bulan seperti ini dia mati dengan sendirinya karena bibitnya muda, gampang terserang virus. Oke teman-teman, sore hari ini bagi-bagi ceritanya dengan saya. Jangan lupa tonton terus kelanjutan video saya, dan mohon bantuannya untuk like dan subscribe agar kiranya channel saya ini bisa berkembang, menambah semangat saya. Dan satu hal, bantu komentar dalam komentar, masukannya buat saya agar menambah semangat buat saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.